Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firda Nabila. Di sini akan menjelaskan tentang perkembangan fisik dan kinetik dalam pembelajaran bahasa Inggris. Ada 4 materi yang akan kita bahas, yaitu yang pertama pengertian perkembangan fisik dan kinetik, yang kedua ada kaitan antara perkembangan fisik dan bahasa, yang ketiga ada peran gerakan dan aktivitas fisik dalam pembelajaran bahasa Inggris, lalu yang terakhir ada metode pembelajaran yang mendorong partisipasi fisik. Kita masuk ke pengertian. Yang pertama ada perkembangan fisik yang merujuk pada perubahan dan pertumbuhan struktur fisik atau tubuh seseorang sepanjang waktu. Ini mencangkup perubahan dalam tinggi, berat badan, perkembangan organ-organ internal, perkembangan karakteristik seksual sekunder pada masa pubertas, dan aspek-aspek fisik lainnya. Lalu ada perkembangan kinetik, yang juga dikenal sebagai perkembangan motorik, adalah perkembangan yang berkaitan dengan kemampuan motorik individu, yaitu kemampuan untuk bergerak dan berinteraksi dengan lingkungan fisiknya. Ini mencakup kemampuan motorik kasar, gerakan besar tubuh seperti berjalan, berlari, dan melompat, dan kemampuan motorik halus, gerakan halus yang melibatkan koordinasi tangan dan jari seperti menulis, menggambar, dan merangkai puzzle. Lalu kaitan antara perkembangan fisik dan kemampuan berbahasa adalah bahwa perkembangan fisik dapat mempengaruhi kemampuan seseorang untuk mengembangkan dan menggunakan bahasa dengan baik. Sebagai contoh, perkembangan fisik dan kematangan otak, kemampuan artikulasi, lalu ada kemampuan mendengar dan memahami. Peran dalam pembelajaran, gerakan, dan aktivitas fisik dapat memainkan peran yang sangat penting dalam pembelajaran bahasa Inggris dan perkembangan bahasa pada umumnya. Contoh aktivitas yang dapat digunakan untuk pemasukan gerakan dan aktivitas fisik dalam pembelajaran bahasa Inggris yaitu berjalan sambil berbicara tentang lingkungan sekitar dalam bahasa Inggris, menari sambil mendengarkan musik bahasa Inggris. Lalu perannya dalam pembelajaran bahasa Inggris yaitu mengurangi stres. Aktivitas fisik dapat membantu mengurangi stres dan kecemasan. Anak-anak yang merasa lebih rileks dan kurang cemas cenderung lebih baik dalam berbicara dan memahami dalam pelajaran bahasa Inggris tanpa ketakutan akan kesalahan. Lalu yang kedua ada memori dan retensi. Aktivitas fisik juga dapat meningkatkan kemampuan siswa untuk mengingat kata-kata konsep dalam bahasa Inggris. Menggabungkan gerakan dengan kata-kata atau konsep tertentu dapat membantu memperkuat koneksi dalam ingatan siswa. Lalu ada metode pembelajaran menggunakan bahasa Inggris. Metode pembelajaran yang mendorong partisipasi fisik yaitu menggunakan bahasa Inggris dan mempraktekannya sebagai contoh kata jump sebagai dipraktekkan dengan melompat. Hal ini dapat membuat anak lebih mudah memahami arti dalam bahasa Inggris. Lalu yang kedua ada permainan karaoke. Ajak siswa untuk berpartisipasi dalam karaoke dalam bahasa Inggris. Mereka dapat bernyanyi dan bergerak sesuai dengan lirik lagu sambil memperbaiki pengucapan dan intonasi bahasa Inggris. Lalu yang ketiga ada penelitian berbasis eksplorasi. Ajak siswa untuk melakukan penelitian di luar ruangan seperti mengidentifikasi spesies tanaman atau hewan dan menggunakan bahasa Inggris untuk menggambarkan temuan mereka. Lalu yang keempat ada pola langkah. Gunakan langkah-langkah dalam pembelajaran, misalnya siswa dapat mengikuti langkah-langkah instruksi tertulis atau lisan dalam bahasa Inggris untuk menyelesaikan tugas-tugas fisik. Lalu untuk kesimpulannya yaitu perkembangan kinetik dan fisik sangat berperan penting di dalam pembelajaran bahasa Inggris. Perkembangan tersebut dapat mempengaruhi anak-anak dalam pemahamannya di dalam pembelajaran seperti caranya memahami, berbicara, dan juga mendengar. Anak-anak juga sangat membutuhkan metode pembelajaran yang efektif agar mereka dapat mudah memahami maupun mengingat kata-kata dalam pembelajaran bahasa Inggris atau bahasa apapun. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.